berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Tepuk tangan bagi Dia. Oh haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin amin Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Bapa di sorga, kekuatan pengharapan kami. Biarlah kebenaran-Mu pada sore hari ini memberkati dan mengurapi kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Selamat sore. Haleluya. Langsung saja Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24. Sekali lagi dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14, berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak membahas tentang kalimat terakhir sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Tetapi hari ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah kalimat yang pertama, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi sebuah kesaksian bagi semua bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di mana hari-hari ini kita sedang berjalan di daerah digital yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita pun memberitakan Injil bukan lagi dengan cara-cara yang mungkin seperti yang dulu yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan, tetapi sangat simpel. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mewartakan kabar baik, kita bisa mewartakan kabar Injil itu dengan cara apa yang kau punya hari ini adalah di daerah digital, di melalui HP Anda, melalui Android Anda, melalui medsos Anda bisa beritakan begitu banyak kebenaran kepada banyak teman, kepada banyak sahabat, kepada banyak keluarga yang dimana mungkin mereka jauh dari Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di daerah digital ini sangat dan sangat momen yang sangat besar bagi Anda dan saya untuk menceritakan, untuk memberitakan kerajaan Allah bagi semua bangsa, dan di mana Anda bisa bersaksi di dalamnya. Anda bisa Bapak Ibu Saudaraku menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda kepada banyak orang. Kalau dulu Bapak Ibu Saudaraku, saya masih ingat ketika saya kuliah kerja di Jakarta, itu saya belum punya handphone. Tahun 2003 Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak punya handphone. Coba yang tahun 2003 sudah punya handphone apa belum? Sudah ya? Saya belum Bapak Ibu Saudaraku, belum punya handphone. Tahun 2003 itu belum punya handphone. Sudah selesai semester 4 masuk semester 5 Bapak Ibu Saudaraku, saya baru, karena ada berkat yang besar bagi saya, baru saya punya handphone itu Sony Ericsson itu. Yang gimana nada ringnya? Saya lupa juga Bapak Ibu. Yang itu warnanya ada garis di sampingnya warna biru, biru muda. Saya dan dulu ibu HP-nya HP Nokia, tapi semuanya juga HP Center. Saya masih Bapak Ibu punya ibu pernah jatuh dalam berapa itu, karena kampus kami itu tinggi. Ini James ada di sana kuliah sekarang, itu agak tinggi Bapak Ibu. Lagi cerita HP-nya ibu jatuh ke bawah, berhamburan semuanya, dimasukkan kembali, dinyalain, nyala Bapak Ibu Saudaraku. Hebat itu HP Center. Coba Android Anda sekarang, pecah, dinyalain, nggak bisa lagi nyala. Hebat itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudaraku, kita agak sulit memberitakan Injil. Kita harus pergi Bapak Ibu penginjilan ke daerah sana, kita harus pergi penginjilan ke daerah bagian B, ke daerah bagian C, di mana kita memakan waktu yang begitu banyak, di mana kita memakan dana yang begitu banyak, di mana kita rasa capek dan rasa lelah untuk memberitakan Injil Kristus Kerajaan Allah. Hari ini Anda bisa tinggal di rumah, hari ini Anda di kantor, hari ini Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa bagikan berita Injil kepada banyak orang. Amin. Anda sedang lagi kerja dan punya waktu yang kosong, Anda tinggal posting Bapak Ibu khotbah-khotbah berita GBI Karisma. Anda bisa bagikan kesaksian hidupmu, Anda bisa bagikan kesaksian-kesaksian yang pernah engkau alami bersama dengan Tuhan. Ketika engkau di tengah sebuah himpitan, tekanan hidup, masalah, sakit, penyakit, engkau bisa bagikan kepada banyak orang, sehingga ketika orang membacanya, ketika Anda memposting itu dalam dunia medsos, berapa banyak orang-orang yang akan diberkati dengan pemberitaan Injil melalui kesaksian Anda dan saya. Tidak perlu naik pesawat, tidak perlu mengumpulkan dana, tidak perlu mengajarkan proposal, tidak perlu Bapak Ibu Anda capek, hanya tinggal Anda ketik, Anda posting, orang akan tahu berita Injil melalui kesaksian Anda. Tetapi pertanyaannya, mengapa engkau tidak gunakan itu? Yang kau gunakan HP Android itu hanyalah apa? Yang sudah di mana? Yang sudah makan belum? Sudah mandi belum? Nanti lama-lama habis bahasanya, udah belum? Kan hanya itu yang kau lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
di daerah digital hari ini, pemberitaan warta kerajaan Allah begitu sangat simpel, begitu sangat dan sangat mudah. Tidak usah mesti engkau posting tentang orang lain, tetapi kesaksian pribadimu yang kau berikan kepada banyak orang, di mana Tuhan menolong hidupmu, di mana Tuhan menuntun hidupmu, di mana Tuhan membawa engkau di padang gurun, tapi engkau mampu melewatinya, menolong engkau di tengah sebuah badai, dan itu menjadi kesaksian hebat bagi orang banyak. Bukankah banyak orang pula akan diberkati? Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat tadi kepada kita semuanya, dikatakan demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Di daerah digital ini, Bapak Ibu Saudaraku, di daerah medsos saat ini, Injil itu begitu mudah diberitakan, dan hari-hari ini begitu vulgar diberitakan tentang Injil Kristus. Saking vulgarnya, Muhammad Kece masuk penjara. Saking vulgarnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tidak mesti begitu, amin. Yang biasa-biasa sajalah. Di mana engkau memposting, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda mengalami masalah, engkau buat kalimatmu di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, walaupun beberapa minggu yang lalu aku mengalami tekanan hidup dan masalah besar, bahkan suamiku tidak pernah memperhatikan hidupku, tapi ada Bapa yang hebat yang selalu menolong hidupku, dan tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong saya, dan sampai hari ini aku kuat, aku sehat oleh karena anugerah Tuhan. Bukankah itu memberkati banyak orang? Amin. Kau posting di sana, lagi jalan-jalan di mall, kau berpose di pohon korma. Ya. Itu bukan pemberitaan Injil. Itu narsis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memberitakan Injil di daerah digital ini, maka yang pertama yang saya minta kepada umat Tuhan adalah engkau harus memperbaharui, engkau harus memperbaiki dirimu terlebih dahulu supaya berkenan dan benar di mata Tuhan. Kalau Anda di daerah digital ini mau memberitakan Injil kepada orang banyak melalui kejadian dan kesaksian yang kau alami dalam perjalanan hidupmu, dan engkau akan beritakan kepada orang lain, maka hidupmu dulu harus engkau perbaharui. Engkau harus berjuang menanggalkan masa lalumu, engkau harus berjuang menanggalkan dosamu, engkau harus berusaha berjuang menanggalkan tabiat lamamu, supaya di mata Tuhan engkau berkenan di hadapannya. Engkau merubah cara style hidupmu yang dulunya mungkin engkau gampang emosi, yang dulunya engkau suka ngomongin orang, yang dulunya engkau gampang kecewa, gampang kepahitan, engkau tanggalkan semuanya. Dulu engkau cara berpakaianmu, Bapak Ibu Saudaraku, seperti orang bule yang dimana roknya tidak tahu batasnya sampai di mana. Tetapi ketika engkau mengalami sebuah perubahan, engkau benar-benar berubah di hadapan Tuhan, maka Injil yang kau beritakan adalah Injil yang murni. Jadi untuk kita memberitakan Injil di masa era digital ini, untuk memberitakan warta kerajaan Allah, maka yang pertama dan yang terutama adalah perbaiki dulu pribadimu. Kita perbaiki dulu hidup kita, dan kita berjuang untuk bagaimana kita di mata Tuhan berkenan di hadapannya. Tinggalkan semua cara lama. Lihatlah ke depan, ada sebuah berkat besar yang akan Tuhan sediakan di depan sana. Tujuannya mengapa saya katakan memberitakan Injil kita dulu yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, supaya berkat yang Tuhan kasih kepadamu melalui Android yang ada, yang dimana mungkin engkau berjuang untuk mendapatkannya, itu benar-benar berguna. Kalau Anda lihat di media medsos, Bapak Ibu Saudaraku, buatlah di Facebook. Saya banyak temukan anak-anak Tuhan
Yang diberitakannya Bapak Ibu suka bukanlah jadi berkat. Sambil buka baju, maaf laki-laki ya, buka baju kelihatan dadanya. Guys, makan Indomie guys. Iya guys, nikmat guys. Guys, mengapa dari awal saya katakan harus hidupmu dulu diperbaharui, supaya HPmu, Androidmu di daerah digital ini berguna untuk memberkati banyak orang. Halo? Amin? Amin? Setiap langkahmu di daerah digital ini, semuanya Bapak Ibu memberkati banyak orang. Isinya adalah memberitakan kerajaan Allah, isinya memberitakan firman Allah, isinya bagaimana orang lain dikuatkan, orang lain diberkati. Saudaraku, tinggalkan cara yang seperti itu. Kalau Anda mau memposting Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana itu berarti bagi orang lain, bagaimana itu memberkati orang lain. Misalnya engkau posting cara bagaimana tutorial buat kue, kau posting di sana, engkau share kepada orang lain. Kalau engkau mau belajar kembali, bisa telepon saya, ada nomor telepon di bawah sini. Itu memberkati enggak? Itu memberkati enggak? Memberkati enggak? Sangat dan sangat memberkati. Sangat dan sangat memberkati. Saya kalau mau saya posting perjalanan saya Bapak Ibu, setiap hari banyak aku posting. Banyak. Rasanya aku mau posting juga semua yang ada yang aku lakukan setiap hari. Iya guys, ini guys. Tapi saya takut mempostingnya, nanti takut orang juga salah paham tentang saya. Postinglah sesuatu yang memberkati. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya posting seperti ini. Karena ketika saya duduk, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah bangga dengan semua apa yang kau dapat dan apa yang kau miliki. Jangan pernah bangga dengan semua apa yang kau dapat dan apa yang sudah kau miliki, atau apa yang sudah kau raih hari ini. Dalam kurung, kedudukan, jabatan, dan harta. Dan jika semua yang kau dapat itu membuat engkau jauh dari Tuhan, sebenarnya engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Tetapi banggalah engkau ketika engkau diberkati dengan berlimpah ruah, engkau dapat posisi, jabatan, dan kedudukan, dan semua berkat itu membuat engkau semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Itulah kebanggaan yang terindah yang kau peroleh dari Tuhan. Halo? Halo? Berapa banyak Anda bangga dengan semua yang kau raih, tapi membuat itu semua kau jauh dari Tuhan? Banyak ada orang begitu? Banyak enggak? Naik posisi, naik jabatan, hilang dari permukaan bumi. Tidak pernah lagi ibadah. Kemana bro? Sibuk pak. Kemana ses? Ada urusan. Arisan. Kebanggaannya naik posisi, kebanggaannya naik kedudukan, kebanggaannya dapat berkat. Ketika Anda dan saya membuat semua apa yang kau peroleh itu membuat Anda semakin jauh dengan Tuhan, sebenarnya kebanggaanmu adalah kebanggaan sebuah kegagalan, dan itu akan menghancurkan hidupmu tanpa engkau sadari. Engkau sedang gagal di mata Tuhan. Tapi engkau bangga dengan semua yang kau raih, engkau bangga dengan berkat, kedudukan, dan jabatan. Engkau memang bangga. Mengapa engkau bangga? Dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan berkat yang kau peroleh, engkau semakin intim dengan Tuhan. Jam doamu semakin luar biasa, penyembahanmu semakin luar biasa. Ibadah kita dibuka pagi dan sore, engkau datang dua-duanya. Wih, luar biasa. Hal-hal begini perlu diposting enggak? Perlu. Yang diposting banyak orang adalah apa? Aku kesal dengan dia. Apalagi dibuat di situ.
help me. Apa ya? Tuhan, aku ndak kuat. Emangnya medsos mau menjawab Anda? Hah? Itu kan orang Kristen yang bodoh yang seperti itu, yang hidupnya belum diperbaharui. Makanya dari awal saya katakan tadi, untuk engkau menjadi saksi, untuk engkau menjadi suratan yang terbuka, untuk engkau memberitakan Injil, perbaiki dululah hidupmu, berjuang menanggalkan masa lalumu, supaya selalu apa yang kau posting adalah bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi orang. Yang saya lihat itu Bapak Ibu Saudaraku adalah memposting hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Apalagi buat video Bapak Ibu Saudaraku, pakai guys itu. Sambil ngikat sepatu baru guys. Oh Tuhan tolong. Hari ini kalau engkau mau memberitakan Injil kepada orang banyak, saudara kasih, mulailah memposting sesuatu yang baik, yang berkenan, yang mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati orang banyak. Amin. Amin. Engkau bisa bersaksi di sana. Engkau tuh buat sebuah tulisanmu di sana. Tulisan sebuah kata-kata. 2 bulan yang lalu mengalami yang berat. Terkadang aku tidak yakin dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika aku bertemu dengan seorang sahabat, sahabat itu menguatkan saya dan memberikan firman kepada saya. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 10, proses pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, dan apabila engkau dicobai, Tuhan turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Ketika aku dengar ayat itu dan aku baca kembali di rumah, dan aku merasakan kehadiran Tuhan, dan sampai hari ini aku kuat, aku mampu berdiri di tengah sebuah masalah itu karena kehebatan Tuhan. Bukankah orang akan diberkati? Bukankah orang akan diberkati? Ini diposting naik sepeda motor berangkat kerja guys. Aduh. Itu orang-orang yang belum memperbaiki diri. Hari ini baik di medsosmu, baik di apapun itu, beritakan Injil, gunakan yang berarti dan bermanfaat. Amin. Kesaksian pribadimu, kesaksian keluargamu, bagaimana engkau di tengah sebuah masalah, tekanan hidup, masa pandemi yang kurang lebih 2 tahun menerpa kehidupan Anda dan saya. Saksikan itu kepada banyak orang. Aku saja ditolong, masa engkau Tuhan dan Tuhanku Tuhan yang sama, engkau pun pasti ditolong. Amin. Bukankah itu memberitakan Injil? Halo. Ambil keputusanmu untuk berubah terlebih dahulu, supaya pikiranmu pun berubah, isi hatimu pun berubah. Yang kau tahu semua berkat yang kau dapat bagaimana berarti bagi banyak orang. Saya banyak bagikan Bapak Ibu Saudaraku sebuah postingan. Saya banyak bagikan kepada grup Bapak Ibu bagaimana cara membuat pupuk. Dan ketika saya posting di grup Bapak Ibu Saudaraku, di grup kami bertani, maka banyak orang mengatakan begini, terima kasih Pak Pendeta sudah jadi memberikan inspirasi kepada kami. Kami akan coba. Saya buat Bapak Ibu Saudaraku karena mahal pupuk. Harga pupuk mahal. Saya membuat pupuk dari telur dan micin Ajinomoto. Kemarin lalu kami buat sama James Bapak Ibu. Karena mengapa kembali? Karena saya sudah coba di awal dan berhasil. Tanaman saya itu subur-subur luar biasa akibat daripada pupuk yang namanya dari telur dan micin. Kalau kau banyak makan micin, matilah kau. Tapi kalau makan tanaman kau kasih micin, sehat dia luar biasa. Maka Pak Julius yang ada di Samarinda seberang, yang ada di kebun kita sana Bapak Ibu, dia bilang begini, tinggal telur saja nih, tinggal garam saja nih yang belum ada katanya, tinggal digoreng. Kami buat dari 29 telur Bapak Ibu, 29 butir, dan itu digantung begitu banyak. Dan itu bisa menghasilkan untuk 0,5 hektar lebih Bapak Ibu Saudaraku, untuk pupuk organik. Saya posting itu. Saya buat pupuk di rumah dari sampah-sampah yang tidak berguna.
Saya posting kepada banyak orang, teman-teman, mereka berterima kasih. Bukankah itu jadi berkat? Amin. Amin. Tidak perlu kau posting itu begini. Tidak perlu kau posting itu. Itu yang belum berubah itu. Postinglah sesuatu yang memberkati. Apapun yang kau dapatkan sesuatu berkat, tidak perlu kau posting di depan medsosmu itu. Mau sepatu baru, mau mobil baru, mau apapun itu, tidak usah. Tetapi yang berarti Bapak Ibu Saudaraku adalah kata-katamu, inspirasimu, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di masa pandemik ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang bisa kau bagikan, banyak hal yang bisa kau lakukan, banyak hal yang kau bisa buat dalam perjalanan hidup. Masa-masa seperti ini Bapak Ibu, ini dalam masa taraf-taraf pemulihan Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memasuki kemungkinan tahun 2022 nanti, kemungkinan besar kita sudah mulai stabil kembali. Amin. Dan kita sudah bisa berekspresi dengan leluasa untuk mengerjakan banyak hal. Oleh karena itu, gunakanlah di daerah digital ini sesuatu berkat yang kau peroleh, bagaimana orang lain bisa diberkati, bagaimana orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu, bagaimana orang lain bisa menjadi berkat bagi dirimu. Masalahnya Bapak Ibu, dulu saya suka posting-posting kata-kata, tapi ada banyak jemaat yang tersinggung, bingung juga aku. Makanya aku berhenti. Makanya berhenti Bapak Ibu Saudaraku. Sakit hati sama saya. Ngapainlah kau jemaat sakit hati sama saya? Yang rugi kau sendiri. Makanya saya pikir, kok bisa lah sakit hati? Kalau Anda sakit hati dengar khotbah saya, bukan aku yang masalah di atas ini, tapi pribadimu yang punya masalah. Pribadimu yang punya masalah. Karena aku tidak tahu juga apa masalahmu. Jangan kau bilang, kok tahu Pak Pendeta itu? Bingung juga saya. Ada jemaat cerita seperti ini Bapak Ibu. Kenapa dia tidak datang pada GB Karisma? Iya Pak Pendeta, masalahnya kalau saudara saya itu datang pas Bapak khotbah, pas Bapak cerita tentang firman Tuhan, itu ngena ke dia. Dan dia bilang, kok tahu Bapak Gembala itu keadaan saya ya, masalah saya? Kok Bapak itu pakai firman Tuhan menyinggung-nyinggung saya? Coba itu. Berarti kan pribadinya yang punya masalah. Aku juga tidak dekat dengan dia. Aku juga tidak pernah tahu tentang masalahnya. Aku tidak tahu pribadinya. Teleponan juga tidak pernah. Cekap-cekapan pun tidak pernah. Tapi tersinggung dia sama saya. Tempat lain. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Amin. Kalau kau bereskan dirimu, kalau kau bersihkan hatimu, amin. Kalau kau bereskan hatimu, kau perbaiki dirimu, ketika datang kepadamu, langsung kau bilang gini, yes, thanks God, saatnya aku mengalami perubahan. Amin. Bukan kau pulang dari bangku mau disalam. Kenapa dia begitu? Sakit hati tadi Om. Kenapa? Dengar khotbahnya Om. Ngapain kau sakit hati? Aku juga tidak tahu hidupmu seperti apa. Ada banyak orang cerita sama saya, aduh Pak Pendeta sakit hati jemaat ini dengar khotbahnya Pak Pendeta. Ngapain kau sakit hati? Yang rusak dirimu sendiri. Bersyukurlah engkau ada di tempat ini, dibuka, ditelanjangi semua dosamu. Amin. Daripada aku cerita berkat terus, maka lama-lama gereja kita menjadi teologi kemakmuran. Saudaraku, bersyukurlah Anda ketika ditelanjangi dosamu, ketika direstorasi hidupmu. Katakan begini, yes. Sama ketika Pak Pendeta. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal yang kau buat di daerah digital saat ini, dan melalui HP yang kau punya, Android yang kau punya, beritakan Injil Kerajaan Allah. Engkau bisa membuat sebuah kesaksian pribadimu, apa yang kau alami dalam perjalanan hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam masa bisnismu, apapun yang kau alami, bisa kau beritakan di sana, di mana Tuhan menyertaimu, di mana Tuhan menolong hidupmu, di mana masa-masa sulit ini engkau
mampu melewati 2 tahun lebih, 2 tahun lebih kurang 2 tahun pandemik, engkau masih mampu berdiri kokoh, dan sampai hari engkau masih sehat, semua kehebatan Tuhan, maka engkau bisa muat semua tulisan itu di medsosmu, dan pastilah percaya ada banyak orang yang akan kasih jempol. Amin. Berhenti Anda memposting-posting, guys baru masak mie guys, nggak usah, stop. Apalagi bang, ayo berenang guys, stop itu, nggak usah lagi begitu, stop begitu. Yang kau muat adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa, sehingga dari hidupmu akan banyak orang diberkati, dan dia akan bertanya, di mana ibadah ses? Gereja mana kau? Amin. Maka dari ujung-ujungnya, siapa pendetamu? Nah, amin. Kau tinggal kasih alamat, kau kasih nomor telepon, mereka akan datang di hari Minggu. Kau berkhotbah enggak? Seperti saya capek hari ini berkhotbah? Enggak. Ada yang dirugikan dalam dirimu? Enggak ada. Ada keluar keringatmu? Enggak ada. Hari ini mulai sesuatu yang baru, tapi perbaharui dirimu, rubah cara pikirmu, perbaiki dirimu supaya benar di mata Tuhan, supaya engkau beritakan pula sesuatu yang benar. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Inilah hidup kami Bapa, bahwa kami lebih mengenal pribadi-Mu. Biar kami selalu intim dengan Tuhan, kadang kami melihat kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Pakailah kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu di masa pandemi ini. Kami tahu ada banyak masa-masa sulit, tapi sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Sampai hari ini kami mau berkata, Engkau Tuhan baik atas kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Jadikan kami suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ada banyak hal yang bisa kami bagikan dalam hidup kami, dan hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami memberitakan Injil di daerah digital hari-hari ini. Kami terlebih dahulu harus diperbaharui. Kami harus benar di mata-Mu, berjuang untuk terus benar di mata Tuhan. Meninggalkan masa lalu, tidak hidup lagi dalam dosa, tidak hidup dalam perzinahan, tidak hidup dalam segala banyak tabiat-tabiat buruk, tetapi kami mau hidup benar di mata Tuhan. Pulihkanlah kami Bapa. Mari umat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Pulihkan. Hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami Bapa, bentuklah